Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ini ajab saya, ya Allah. Rasakan kamu Karangkobar. Sabar. Mampus kamu Karangkobar ya. Itu coba lihat Mas Ren, Mas Ren sama Habib. Ya, itu tangannya dan juga mukanya sudah mulai membusuk ini. Ya, rasakan kamu Karangkobar. Sudah bertobat. Astagfirullah. Percuma kamu ngucap-ngucap gitu ya. Ngapain kamu ngucap-ngucap gitu ya? Itu coba lihat Mas Ren, mukanya, tangannya juga membusuk. Bernanah juga itu. Bib, coba lihat Bib. Bukannya dia kemarin udah mengucapkan tobat, tapi tolong jangan itu dulu lah, biasa nih. Allah. Gimana nih Mas Ryan? Allah. Ini ajabnya ini. Ini Bib, ada, yang sudah mungkin ada membunuh yang ada berbuat belum minta maaf kepada beliau. Bib, banyak orang. Ente kan yang jaga ini, Bib. Ya betul, memang aku yang jaga. Belakangan ini kena apa? Kok bisa kena aja ini memang aku lihat beberapa hari ini dia bernanah sambil keluar darah itu sambil bernanah gitu. Apa? Kamu baru nyebut-nyebut yang dajal kamu, Ya Allah. Woi, Blaze. Ngapain kamu nyebut-nyebut, Gak usah, udah kamu mati aja kamu, ya. Ya Allah, ya Allah. Ini kan Mungkin sahabat ini kena balasanku, azab ya orang Allah. yang apa ya? Musyrik gitu loh, Musyrik yang gitu kafir. Kayak gini baru kena batunya baru ya Allah ya Allah ya Allah. Apa Semua itu dusta sahabat. Tahu nggak? Apa ada ini bertobat? Bodoh. Saya tanya sama sampean. Apa sekarang Kobar ini sudah betul-betul bertobat, Bib? Kalau kemarin itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa Ya. saksinya, Bib? Saksinya di antara kita semua ada Gus, terus ada aku juga. Kiai dengan Ali sama Kiai Ali juga. Kiai Ali ada. Kiai Ali ada. Dia mengucapkan, nah ini ucapan di beliau ini tobat sambal atau bagaimana kok sampai bernanah ini sekarang? Tapi kita lihat apakah ini kena azab? Demi Allah, Kena azab ini, Bib. saya Tapi itu udah. dengan segenap jiwa dan hati saya. Lalu kenapa? Tapi gini, Bib. Kena azab. Bib. Kayaknya ini betul-betul bertobat, Bib. Enggak, kemarin belum. kamu sok-sokan kamu, Ini azabnya Soalnya bagaimana? bentar. Orang ngomong. Ini sok-sokan istighfar. Kemarin kamu mau dilepas sama Gusnya nggak mau, katanya deket sama Allah, Orang kamu itu munafik, tahu nggak? Laknat kamu itu. Allah. Tapi kayaknya gini Mas Ren. Gak usah nyebut-nyebut nama Allah kamu. Mas Ren, Mas Ren. Dajjal kamu. Mas Ren. Ini kayaknya betul-betul bertobat ini Mas Ren. Betul-betul bertobat, dia itu cuman apa? Gimik, tahu nggak? Munafik, tahu. Tapi kemarin Memang benar, aku dengar dia bertobat. Mengucapkan saksinya syahadat. saksinya Cuma ini yang saya bingung, sekarang dia kok dia azab sih, seperti azab. Mungkin Berbuat nanah,
Dan Kiai mungkin Ali. kamu belum ada yang orang lukai, masih belum minta maaf kepada beliau. Mungkin Kiai Ali dan Kiai Wanayasa Mampus, belum syukurin. bisa memaafkan aku. Lalu apakah kamu sudah minta bertobat? Apa minta maaf kepada Kiai Ali? Kiai Sudah, Ali. sudah Habib. Lalu kenapa ini sekarang? Ini ajab dari Allah Subhanahu wa taala ini Bib. Apakah tobatan kamu ini tobat sambal atau bagaimana? Demi Allah. Gak Saya usah nyebut dengan nama Allah ikhlas. kamu, dajjal kamu. Hah? Tapi kayaknya saya ini Mas Ren, ini betul-betul bertobat Mas Ren. Yang jadi saksinya siapa? Saya Habib. Gus Idris, Gus Idris dan juga Kiai Kiai Ali. Kiai Ali. Betul mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan dia betul. ini. Kalau dia tulus sudah dari dulu, dia dikurung baru ngucap syahadat, dia itu terpaksa. Gitu loh. Orang Tapi- munafik kayak dia ini licik. Kamu itu gini. harusnya mikir. Gini Mas Ren, tapi dilihat Gak usah nyebut-nyebut nama Allah kamu. tapi dilihat kayaknya ini betul-betul bertobat Mas Ren. Enggak, kamu percuma ngomong ke saya. Sebelum orang ini mati nggak saya maafkan ya. Allah. Kamu udah nyebutin berapa orang, Dajjal. Kambing kamu. Hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa taala Mas Ren. Kita tidak boleh Ya bentar lagi mati kan itu. kita Udah, tidak udah boleh koreng-koreng tangannya kayak gitu, keluar mungkin ini darah-darah. mungkin ini adalah azab Allah Subhanahu wa Gak taala. ngurus. Dosa-dosanya Pokoknya harus di mati masa orangnya. lalu. Mau apa kamu, Karangkobar? Nggak lama membusuk badanmu itu, Karangkobar. Saya ikhlas, walaupun saya membusuk di sini saya ikhlas, asalkan saya bisa bertobat sama Allah Subhanahu wa Tuh taala. orang kayak gini tuh aslinya minta dibebasin. Nggak, tapi dilihat ini Mas Ren. Udah nggak usah Mas banyak Ryan. ngomong. Dia itu cuman licik. Sahabat-sahabat kan tahu kelicikannya dia gimana. Iya, walaupun kita kan tidak tahu hati seorang Mas Ryan. Tapi dilihat Tapi kita dari tahu pikiran mereka Ya. seperti apa. Ya Allah, tapi tolong kalau panggilkan Gus para santri. Alah, kamu Belum. Panggilkan Gus, kenapa saya seperti banyak ini? ngomong kamu. nanti dulu saya Karangkobar, tapi kita lihat dari ucapan Karangkobar dan juga kemarin udah disaksikan Habib, Gus dan juga Kiai Ali. Kiai Ali. Ya semoga inilah Allah. tobat yang sesungguhnya Mas Ryan. Allah. Kok bisa ya orang munafik kayak gini? Astagfirullahaladzim. Nyebut-nyebut nama Allah gitu biar dikasihanin. Astagfirullahaladzim. Kamu ini menyebut dan bertobat itu dengan tulus atau bagaimana? Ya enggak lah Beb, dia kan udah dikurung kayak gini disiksa. Mana mungkin dia melakukan perlawanan Beb. Dia Coba. coba ya dari Coba kita kemarin. ini. Bentar saya Udah, ngomong dulu. Sama ngomong dulu. Coba kalau dari kemarin dia kan nantang-nantang, dia nggak bisa. Tapi begini Mas Bentar, Ryan dan bentar, Gadi, bentar. sebentar. Loh, saya Kemarin ngomong duluan meskipun loh. saya Ya. menjaga, Gantian. Dia- gantian Mas Ryan. waktunya sholat juga sholat. Yang saya lihat saat saya jaga. Saya kan berhari-hari menjaga Iya, kayak Kobar ini. Dia sholat, Ya Allah. ibadah. ya. Tapi saya lihat ini luka-lukanya ini karena belum minta maaf. Bisa Sama. jadi belum minta maaf Belum kepada minta maaf atas dengan- perbuatannya. Ya. Saya Ini minta lebih. tolong Habib panggilkan Gus. Bentar, Iya bentar. nanti dulu. Bentar, Karangkobar, bentar. nanti dulu. Soalnya ini Bentar, gini saya Mas ngomong Ryan. dulu. Saya kalau dipikir secara logika dia nggak bisa menggunakan ilmunya di dalam sini. Makanya dia gimmick kayak gini, pura-pura kayak gini supaya dilepaskan, terus dia bisa bebas. Ya kita ini nanti saya yang bertanggung jawab Mas Ryan. Kita lepaskan. Bertanggung Oh, jawab tidak. ilmu Yang kamu. jaga Kata saya. jangan kamu. Saya yang Gini. jaga amanat. Bodoh. Kamu Gini, nggak Mas bisa Ryan. lepas. Gini, Mau Mas aja Ryan. dibohongin orang kayak Gini loh. Kata Mas Ryan di dalam kurungan tidak bisa berkutik, makanya dia bertobat toh. Nah, Kamu bilang mau melepaskan dengan tugas saya. Jadi nggak ada hak kamu melepas. nanti dulu Bib, sama salah paham. Nanti Ah. dulu. Kalau saya ngomong salah paham, Ya. nanti dulu. Kata Mas Ryan kalau di sini dia apa itu tidak sungguh-sungguh bertobat. Ah. Nah, kalau di luar saya nanti bawa pedang Zulfikar dan juga pedang Nur Alif Udah lah nggak usah untuk sok-sokan menjaga. Saya nanti Ikan dulu Mas Ryan, saya masih ngomong. Lah iya nggak usah sok-sokan. Sama tahu apa? Saya lihat ini betul-betul bertobat Mas Ryan. Gitu loh, terserah kalau penilaiannya Mas Ryan. Ya kalau udah nggak usah ngotot. Kenapa kok ngotot sih orang dari tadi aku nggak ngotot kok. Sekarang saya menengahin aja. Yang bertugas untuk jaga siapa? Saya mau nanya. sampean. Nah, saya ditugaskan oleh Gus. Amanat yang saya pegang, itu yang saya pegang. Ya Allah. Jadi kamu nggak berhak untuk melepaskan atau membawa ke pedang yang Anda bilang. Ya Nggak berhak. Allah. Saya yang jaga. Tapi saya lihat dari Syekh Karangkobar, walaupun Mas Ryan nggak percaya kalau bertobat, kalau saya ini percaya kalau
beliau ini betul-betul bertobat ini. Ya bisa dibilang ya, bukan saya sombong, pengalaman saya lebih banyak daripada sampean Mas Kandi. Banyak orang yang seperti ini pura-pura bertobat. Asal sampean tahu, buktinya si Osman itu dia pura-pura bertobat untuk mengelabui kita. Tahu kamu? Nggak tahu kan? Mas Kandi, Walaupun Mas Kandi, udah jangan terlalu ngotot Mas Kandi. Suruh buka ini, kerangkeng ini. Bohong kamu, nggak usah banyak Kalau ngomong. saya lari, berarti saya tidak tulus. Lalu kenapa Walaupun- sekarang kamu bilang minta buka? Bukannya kemarin-kemarin kamu bilang kepada Gus Kan mau di dalam. Mas Rian dia nggak percaya kalau dibuka katanya mau lari. Kalau mau dibuka saya nunggu Gus, saya nunggu perintah dari Gus, bukan dari kamu, karena kamu sendiri yang mau di sini. Nunggu Ya perintah Allah. dari Gus, Ya Allah, saya terima. bukan mungkin- kamu sendiri yang mungkin menentukan. ini, Beb. Apa itu sudah bertobat, walaupun sudah bertobat, kalau saya lihat Ya tobat Allah. sekarang kobar ini yang betul-betul tobatan yang nasuha. Nah, langsung dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala, Beb. Ya Allah. Walaupun belum minta maaf sama netizen, belum Jadi minta sekarang maaf kita sama berdebat soal beliau kena ini adab. Lebih baik kita panggil Kiai nanti atau Gus. Kita lihat dulu gimana Gus lagi istirahat atau bagaimana, kita belum tahu. Ya Allah. Kita lihat. Jadi nggak usah berdebat kalian semua ini. Ya Allah, aku Karena tahu. saya yang jaga dan kalian nggak ada hak untuk membuka. Iya, benar. Karena perintah itu perintah saya, ke saya perintahnya, bukan ke kalian. Oh, ya Allah. Jadi saya yang Saya berhak. pasrah padamu ya Allah, apapun yang terjadi Udah, pada diri saya ya Iblis. Allah. Please, nggak Saya usah sok-sokan nih, dengan please. tulus menyembah padamu ya Allah, karena hanya Tuhan satu Allah. Ya udah, yang bisa. sekarang saya mau manggil Gus. Saya mau lihat dulu Gus lagi istirahat atau tidak. Tolong jangan dibuka atau apa. Iya. Saya mau jalan manggil Gus sekarang. Kalau belum ada izin dari Kusat juga tidak. Belum ada izin, jangan membuka sama sekali kalian berdua. Iya. Karena tugas saya. Ya Allah. Ya Allah. Nggak usah nyebut-nyebut nama Allah kamu. Mana Gus Bib? Lagi istirahat ini. Atau lagi ke bawah, kita belum tahu. Gusnya di mana ini. Bagaimana kalau kita panggil Kiai atau bagaimana? Ya Ali sama dia mana ini saya di kantor. Iya. Yuk, di kantor nggak ada di sini. Gimana sahabat? Gak heran-heran ini. Gak mungkin kan seorang orang kobar mau tobat gitu aja. Belum dia disiksa. Dia itu mungkin keadaannya apa ya? Tertekan. Makanya dia pura-pura bertobat supaya mengelabui kita. Assalamualaikum. Ini ada anak-anak ini datang. Iya. Dan kita juga merasa melihat di Kobar ini seperti kena adab. Allah Bernana gitu. Saya sangat bingung. Dan bingung saya bernana dan berdarah gitu. Termasuk tangannya dan mukanya. Tolong Pak Kiai lihat. Sekarang masih Iya, sekarang mati. Ini kayaknya Gusti lagi istirahat. Saya Ah. nggak berani ganggu. Kayaknya kiai ini aja dulu gini. Kita lihat ke sana. Iya, nggak apa-apa. Saya juga mau menengok. Kalau memang benar-benar dia luka dan saya ingin tahu lukanya itu kenapa kan gitu Pak. Iya. Gitu. Ayo kita lihat bareng-bareng kita lihat. Kita lihat sekarang. Ayo ikut Ayo. Habib. Kita lihat sakitnya sakit kenapa? Kok bisa gitu? Ingin tahu apa yang terjadi. Nah, Bukannya ya. bukannya dengan sampean, mungkin dengan sampean dipukulin. Wah, enggak lah. Enggak Itu ya? kurungnya aja masih tetap. Oh iya. Diam tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok bisa Tetap ya? di tempat juga ya. Apa yang terjadi kok bisa sampai seperti itu? Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Assalamualaikum. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kok sampai berdarah-darah, sampai bernanah ini. Kenapa sekarang kobar? Sampai kok terjadi seperti Ini udah berapa hari ini memang saya lihat dia nyebut-nyebut bahkan sampai sholat berapa hari ini udah dengan dia tobat. Tapi saya lihat kok bernanah termasuk tangannya dan muka. Itu saya bingung juga kenapa? Apakah mungkin atas perbuatannya atau bagaimana? Ya, Yang belum dia tuntaskan atas perbuatannya itu. Astagfirullahaladzim. ini gimana kok sampai terjadi? Apakah ini tobatnya itu cuma tobat main-main? Apakah cuma tobat di bibir aja atau gimana? Iya, Kok kayak sampai kena azab Tapi seperti kalau ini? menurut saya kalau ini kayaknya kena ajab kok, mungkin dia emang tobat beneran kali. Mungkin saya mungkin tobat beneran. Enggak, Kiai Wanesa. Kalau menurut saya ya dia itu hanya pura-pura ibaratnya seperti itu. Seperti kita kasihan, membuat kita kasihan dan membebaskan dia, mengizinkan dia untuk keluar dari sini, terus dia akan lunat lagi. Seperti itu. Orang kayak gini tuh licik ya Kiai ya. Ya kadang. Ya kita tapi kadang juga nggak boleh seperti suudon dulu. Emang itu dia emang dari dulu emang kayak iblis. Cuman kalau dia emang bertobat sungguhan kan Ya, kita kan alhamdulillah juga kan gitu seharusnya kan. dari kemarin bukan saat dia lagi dikurung seperti ini. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Solusi satu-satunya cara supaya dia bisa lepas ya seperti ini. Tapi gini Pura-pura gitu. Gimana? Ya. Seperti Wanesa, saya melihat sekarang kobar ini tobat yang sebenarnya. Iya kayaknya kayak menurut saya gitu Mas Gandhi. Memang ya saya lihat dia juga sholat. Iya. Nah, iya. Setelah saya jaga itu Selama sholat. beberapa hari ini Setelah kita tahadat Iya. melaksanakan sholat ya. Loh. Nah. Dulu kan iblis juga sholat, bahkan iblis juga baca Al-Quran. Siapa tahu bisa buat kedok. Iblis kan. Sebentar. Ini kan iblis. Iya, sebentar. Iya, saya tahu. Mungkin apakah karena ini nggak dicopot terus ini kena setrum terus atau Bukan. gimana ya kalau Belakangan ya? ini dia nggak pernah megang pagar ini. Nggak pernah ya? Nah, Ya Allah. ini tiba-tiba aja tangan dan muka dia ini Ya Allah. dengan adab ini. Apakah ini ada Mungkin. dosa yang Iya, tidak yang diampuni? belum dituntaskan. Tapi dosanya itu dosa sama siapa? Kalau orang Ya, sudah banyak bertobat, orang. biasanya kan sudah diampunin, sudah nggak punya dosa dan nggak Iya kena azab seperti kalau ini, tobat memang gimana? udah nggak punya dosa kan Iya. habluminallahnya udah. Ya. Sekarang kan habluminannasnya kan gitu. Iya. Mungkin banyak dosa ke sama manusia gimana gitu belum minta maaf mungkin gitu ya Ali Tapi mungkin. kan nada pembicaraannya Iya. kan sudah bertaubat benar-benar. Kalau menurut saya itu tobat bener-bener gitu. Ya iya, tapi kan dia tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Kepada sesama manusia atas perbuatannya, apakah dia telah sudah meminta maaf? Iya, itu. Nah, Itu yang kita lihat. Iya, yang belum kita Itu tahu yang itu. Bapak bilang, hamba menallah dan nas. Mungkin. Allahu Akbar. Tapi kelihatannya ini benar-benar Kelihatannya Kalau benar-benar memang tobat ini kalau ini. yang harus aku tanggung ya Allah, saya terima dengan lapang dada ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Apakah Kiai Ali benar-benar tulus memaafkan saya, Kiai Ali? sebenarnya saya sudah tulus dengan ikhlas. Tapi apakah masih ada yang kamu belum dimintain maaf? Entah Mohon maaf siapa. Kiai Ali. Iya, Dosanya Karangkobar ini Iya. ibarat apa ya? Butiran di lautan gitu loh. Iya. Banyak banget. Ya Allah. Sehingga apa ya? Dosanya numpuk banyak seperti dosa kesampaian, dosa ke Kiai Wanayasa dan juga ke para sahabat-sahabat netizen. Jika ada salah satu netizen yang belum memaafkan, ya mungkin seperti ini. Ini ya anak Bahkan muda. bakal kena azab terus gitu loh. Ya Allah. Kalau Allah masalah kan- saya, Oh ya Allah, Bang. jangan sudah. Udah Jangan, kamu jangan. udah. Sebenarnya Jangan, kalau jangan, sama jangan. saya sudah saya maafin. Tapi entah kok sampai seperti ini tangan dan muka, Itu nih. terus sama siapa lagi yang belum dimaafkan? Dan Itu. juga yang nonton channel Gusnya ini Iya. jutaan orang kayak. Iya, betul. Saya yakin mereka nggak bakal memaafkan begitu saja Karangkobar. Karena apa ya? Karangkobar ini meskipun tidak bertemu langsung dari cara bicaranya sangat mencobek-cobek hatinya para sahabat. Ya tapi saya yakin kalau netizen mungkin itu memaafkan. Allah aja maaf apalagi kita yang manusianya kan gitu. Jangan-jangan masalahnya. samain. Tapi Iya, ini saya belum tahu, tentu. ya. Kita ini, Apa, Kiai Ali. Iya. Sampean memaafkan. Iya. Kiai Wanayasa saya tanya, sudah memaafkan apa enggak Kiai Wanayasa?
Saya dari lubuk hati yang paling dalam memaafkan saya Karangkobar. Oke, kalau kayak gini, sampean bilang netizen memaafkan, kita voting gimana para sahabat? Kalau sahabat-sahabat memaafkan, ya udah, berarti saya udah nggak bisa berkutik, berarti saya kalah dalam debat ini. Kalau sahabat-sahabat nggak memaafkan, berarti kan yang saya omongin betul. Ayo komen sahabat, memaafkan nggak? Memaafkan nggak? Memaafkan atau tidak gitu? Monggo, dibaca komennya Mas Goni. Yang namanya berdosa kepada orang banyak ya. Ya Allah. Yang satu memaafkan, misalnya yang 1000 memaafkan, yang 10.000 tidak memaafkan, itu juga bisa terjadi seperti ini. Kewajiban Gitu. gini, Jadi, Ali. iya, Orang salah, walaupun salahnya segunung, iya. minta maaf kepada orang yang Dizolimi. disakiti, dizolimi, seharusnya orang itu memaafkan. Iya. Allah SWT aja pemaaf. Memang harus begitu. Selama manusia itu mau bertobat, Allah akan tetap memaafkan. Apalagi kita manusianya masa nggak akan memaafkan kan gitu. Memang ada juga yang namanya manusia tidak sadar. Habib dosa apalagi Ya Allah. Nah ini Gus barusan Gimana? belum tahu nih kemana dianya, belum kelihatan. Mungkin- Apakah entah istirahat atau di mana kita belum tahu. Ya Allah. Jadi kita belum bisa mengganggu untuk Gus sementara ini. Ya kalau menurut Belum ada kabar. kabarnya dari santri tadi itu masih Allahu Akbar. apa, bersemedi lah intinya Iya, gitu istirahat. sendiri gitu. Ya, Di- masih istirahat ya. Masih istirahat. Masih istirahat. Jadi saya juga nggak berani mengganggu itu. Baunya busuk ini. Memang dari tadi nggak terasa ya? Memang Iya, kerasa di tangan. Enggak begitu. Ya, apalagi. ya namanya Kamu orang baru kita datang. gimana? Saya nggak mau ngeluarin kebusukan dia, busuknya dia, karena itu aib. Aib. Untuk dikeluarkan ke sampean, ke netizen itu kan aib. Saya nggak berani. Kubur hidup aja udah ini udah jadi mayat Ini ini. sudah bertaubat sebenarnya. keluar kamu. Jangan, jangan kamu sakitin lah, jangan, nggak usah kamu sakitin. Dia udah berkali-kali Kasihan. menyakiti saya. Saya nggak peduli, saya nggak memaafkan, saya pengen balas. Itu hak saya, nggak usah ngelarang-larang. Iya, saya juga paham. Nah, sudahlah, anak muda, sudahlah. Darimu Kasihan. ya Allah, saya terima ya Allah. Itu dibunuh pun sudah dia terima, dibunuh pun dia Ya udah, kenapa sama yang ngelarang saya? Apa hak sampean? Jalan ini yang bisa menebus dosa-dosaku ya Allah. Gini anak muda ya, maaf. Kalau orang manusia bersalah, misalnya kalau dia dibunuh pun dia sudah pasrah, kita yang akan berdosa sama Allah. Saya nggak rela kalau dia bertobat. Betul. Ingat Firaun, Iya. saat dia tenggelam, Betul. dia ingin mengucapkan syahadat. Iya betul. Malaikat menyumpel mulutnya pakai tanah supaya dia nggak bisa syahadat. Tapi kan Saya masih nggak rela dia syahadat gitu loh, Kiai. ya yang namanya manusia. Harusnya senang Ini sampai gimana? Mas Ryan, harusnya Gimana senang. lagi kalau Saya sudah Karangkobar ini bertobat, kembali ke jalan Allah SWT, kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Sekarang senang gini sampai. Ryan, tujuan kita ini membunuh atau mentobatkan? Tujuan saya membunuh, kenapa? itu Nah, enggak itu baik. kita tanya nanti kepada Gus. Tujuan Gus apa? Ya kan Kita nanti itu Gus bukan saya. Iya, kita tanya ke Gus dulu. Gus Idris. Gus Idris. Coba. Gus Idris dan juga Abah Yai tidak mengajarkan seperti itu kepada sampeyan. Memang Gus sama Abah nggak pernah ngajarin, tapi itu hak mau kemauan saya. Hah? kalau Selagi saya nggak memaafkan, kenapa? Sampean mau nebus dosanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin dengan cara apa yang dia lakukan supaya semua orang tahu bahwa dia benar-benar bertobat. Dengan apa Kalau yang misalnya dia masih, istirahat. bentar, kalau misalnya dia masih menyakiti saya nggak apa-apa. Tapi dosa dia itu sudah terlalu besar. Dia sudah menyakiti banyak perempuan, mencabuli banyak perempuan, bahkan membunuh 117 kiai. Dengan semudahnya itu saya memaafkan. Untuk apa? Apa saya ini? Apa Sampean gunanya? jangan mengingat masa lalu. Jangan mengingatkan masa lalu saya Ini loh dengan masalahnya. anak saya. Ini anak Ya. saya. Anak saya Dan itu juga- ya walaupun bukan langsung dibunuh sama saya Karangkobar, itu kan karena saya Karangkobar kan gitu. Anak saya dicabuli, terus setelah itu depresi sampai bunuh diri. Istri saya Sampeyan juga. memaafkan enggak? Saya dari hati yang paling tulus memaafkan. Sampeyan memaafkan. Sama, saya juga Saya memaafkan begitu. gitu loh. Sekarang gini Ryan ya, kamu kan sudah belajar di santri, di Iya. pondok. Mengerti artinya Habib. maha pengampun dan penyayang. Habib memaafkan enggak, Habib? Kalau saya sih sesama manusia, saya ngerti agama, maha pengampun dan penyayang. Sampeyan memaafkan enggak? Saya juga memaafkan. Alhamdulillah. Saya belum, karena saya yang jaga. Kita panggil aja Gus, kita lihat di mana Gus. Jadi kalian nggak usah berdebat. Ya berdebat juga ya, saya juga nggak berdebat. Cuman saya itu kan merasa
Gimana yang namanya juga saya manusia, Beb ya. Iya. Dia juga manusia. Apa salahnya? Karena dia masih diberi waktu Ini oleh iblis, Allah. ini Dia iblis. masih diizinkan untuk hidup. Kenapa kita yang mau membunuh? Maka itu yang Kan sesuai yang diharapkan. saya bilang, Maha Pengampun dan Penyayang. Iya. Selagi Sampai dia nggak masih usah keluar gitu, dari Mas syariat, Ryan. halal darahnya ini halal untuk Saya dibunuh. tahu, sama nggak usah keras Pak Yai. kepala. Udah. Pak Yai, ini Iya. mohon maaf ya, Iya. ada info kalau sekarang Gusnya lagi ada di bawah mungkin. Gini aja, Beb Ya, sekarang Yuk, saya mau gini pakai. aja. kita samperin dengan Kita saya. samperin Nah, Gus-Gusnya nanti. Ya udah. nanti gimana? Ya udah, Gus saya Idris, samperin aja. biar Gus Ah. Idris aja yang ngasih, yang memberi penjelasan gitu. Mas Ren, nggak usah Udah Mas Ren, diganggu, aduh Mas orang Ren, sudah ayo kita ketakutan ke seperti Gusnya, itu. ke Gusnya. Saman nggak usah menyakiti dia lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa ini orang wajib kok selalu jadi masalah? Sudah bertobat, kok masih dia kasih azab ya? Ya Allah, mungkin ada dosa-dosa yang lain yang belum dimaafkan. Entah dosa apa itu saya juga nggak Mungkin tahu. menurut saya itu dosa yang sesama manusianya Kiai. Ya mungkin. Ya, Bisa belum juga. minta Sekarang makanya kita nggak bisa ngasih keputusan. Selain Gus Idris, gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan juga bau-bau juga kenapa tadi sama Mas Ryan itu kok diutarakan, sedangkan saya kan nggak mau mengutarakan karena itu membuka aib seseorang kan nggak boleh. Ini lewat mana ini ya? Oke. Aduh. Udah tambah tua lagi. Alhamdulillah ya kalau sekarang Kobar bertobat. Ya alhamdulillah, cuman kok masih orang sudah bertobat dikasih azab. Gitu. Lewat mana? Itu lewat sini ya. Sini Beb, sini Beb. Sini aja Beb. Sini Beb. Itu sepertinya ada bus di sana. Assalamualaikum. Rame-rame ada apa ini, Kiai? Istirahat dah. Ya, assalamualaikum Gus. Ini begini Gus. Saya kan jaga di atas sesuai perintah Gus. Tiba-tiba datanglah Ryan dengan Poni untuk melihat Ini Kobar. syuting nih. Iya, Gus. Dia melihat Kobar, setelah itu sempat dia emosi dengan Kobar gitu. Jadi saya tahan. Sampai beliau berdebat, beliau akhirnya saya nyari Gus nggak ketemulah Pak Kiai ini, Kiai ini. Jadi solusinya kita minta kepada Gus bagaimana gitu. Kemauan dia ini apa bagaimana? Ini Gus, sekarang ini sepertinya Karangkobar itu kena azab. Ini pada luka bernanah semuanya Gus. Mulai kapan tuh, Beb? Itu udah 2 hari yang lalu. Dia sambil bertobat, mengucapkan itu ini sebagainya. Iya. Bukan pernah sadar, cuma ini sepertinya bernanah dan berdarah. Apakah itu azab dia atas perbuatan dia gitu? Udah 3 hari ini, 2 Saya hari ini. juga pengen tahu kok sampai padahal saya juga sudah memaafkan. Kiai Wanayasa sudah memaafkan walaupun disakiti bagaimana dengan cara apapun. Saya sudah ikhlas Gus, tapi kenapa kok masih kena azab? Itu azab apa santet? Saya juga belum tahu Gus. Jadi nanti yang tahu hanya Gus bagaimana caranya. Jadi di sini tangannya ini Gus. Baunya Apakah Gus. itu kena azab atau kena sihir? Saya juga nggak ngerti Gus. Itu. Jadi saya minta tolong Gus Idris harus datang ke sana Harus melihat. untuk melihat. Melihat ya gitu. Harus melihat. Ya Allah. Sudah. Bicaranya sudah semua, Pak Kiai. Ya Sudah. sudah. Ya sebenarnya sih saya juga merasa kasihan gitu. Jadi terserah monggo terserah panjenengan sekarang. Ya. Dialah mengalir seperti air. Dialah mengalir seperti air. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Apa yang kita ketahui manusia itu terbatas. Semua atas kehendak Allah. Jadi Karangkobar sekarang itu lagi masa-masa tahalli, tajalli, masa-masa pendekatan sama Allah.
biarlah itu hak prerogatif Allah, bukan ranah kita. Tadi saya di sini tuh lagi lihat bangunan-bangunan tuh sahabat. Ini bangunan-bangunan yang belum selesai, belum rampung, pembangunan masjid juga. Malam-malam ada doa di sini supaya cepat selesai. Jadi keinginan para kiai gimana sekarang? Saya pinginnya sampean harus datang ke sana. Harus melihat sekarang kobar itu loh, Gus. Ya saya merasa kasihan gitu. Oh, saya tiap hari melihat keadaan beliau. Tapi saya gini Gus, melihat Karangkobar itu menyebut nama Allah, langsung saya melihatnya betul-betul bertobat. Ya, betul. Kalau perasaan saya Itu secara dohir. ya, Yang membuat kita semua itu belum bisa yakin. Kan kita nggak tahu hati manusia. Ya enggak? Hati manusia kita nggak tahu, hatinya Kobar pun kita juga nggak tahu. Ya enggak? Apalagi di akhir zaman, pagi bertobat, sore kafir, sore mengingkari. Ya enggak? Kita nggak tahu, hati manusia kan bolak-balik. Berarti itu namanya tobat sambel, Gus. Ya kita nggak tahu, nggak bisa menjas gitu juga Pak Kiai. Makanya dia mungkin apakah dia mau tobat beneran, apa tobat sambel. Tapi seandainya dia itu cuman tobat beneran kok masih kena azab gitu, Gus. itu apalagi mukanya dan juga tangannya itu nyampe Bau, Gus. membusuk dan juga Bau keluar itu nanah. Jangan dibilang Tapi yang masalah selama bau. saya jaga, Gus, di Kobar ini sempat ibadah melaksanakan sholat. Nah, Ya minta ampun semoga di aja sini. ibadahnya itu karena Allah. Mudah-mudahan. Ya tidak ada tendensi lain. Nah, Ya tinggal kobar aja. Kalau kobar itu betul-betul tulus sama Allah, otomatis tidak takut dengan caci makian manusia. Walaupun 1000 jutaan penghuni bumi ini tidak percaya dengan dia, tidak masalah, yang penting Allah percaya sama dia. Itu orang yang tulus. Tapi kalau masih takut dicaci maki orang, tidak dipercayai orang, berarti dia kan karena tendensi lain. Itu aja. Ya sekarang kita cek ya. Sama. Masih ada Proses pembangunan sahabat, doain ya. Ya Allah. Doain tiap malam bisa berdoa biar pembangunan 20 tahun. Amin. 20 tahun masa pembangunan. Nah, ini pembangunan asrama di sini sahabat. Kita lihat bentar biar tahu. Sebelum kita ke Karangkobar. Ini Gus, caranya untuk apa Gus itu? Yang ini untuk masjid. Untuk masjid ya. Yang ini bangunan ini untuk masjid yang megah, yang mewah, yang besar. Kenapa harus mewah, Gus? Kenapa harus megah, Gus? Ta'ziman wa takriman wa tasrifan lil ilm. Untuk memuliakan dan mengagungkan ilmu. Jadi kalau urusan ilmu, urusan ibadah harus mewah, sahabat. Ya. Kita tahu yang di sini insya Allah untuk tempat tinggal saya dan juga tempat istirahatnya para tamu-tamu yang nginep. Nah di sini ini. Kenapa saya bikin di sini? Agar saya bisa melayani umat di sini 24 jam. Saya bikin dekat dengan masjid. Supaya apa? Supaya mereka ibadahnya dekat. Nah, di sini untuk istirahat, langsung ke sini masjid. Ini doain sahabat. Ini lebar, luas sekali. Mudah-mudahan cepat selesai. Ini insya Allah 3 lantai. Kalau nggak 2 lantai, 3 lantai. Tapi untuk santri-santri masih nambah, Gus. Maksudnya Insya Allah. kamar-kamar. Lah ini asrama ini di atas ini santri, nanti keliling santri juga situ. Mudah-mudahan tanah yang ini bisa kita bebaskan, bisa kita beli. Terus Jadi berkah. masih nambah terus santri, Gus ya. Insya Allah. Ya, kita lihat Karangkobar. Masya Allah, bangunannya terlalu besar. Udah harus besar ya. Kalau untuk umat harus besar. Iya, iya. Jangan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah-setengah. Takziman wa takriman wa tasrifan lil ilm. Untuk mengagungkan dan memuliakan ilmu itu jangan setengah-setengah. Harus totalitas. Harus biaya besar. Kenapa? Kalau untuk ilmu. Tahu nggak kita Sayyid Alwi Muhammad bin Ali Al-Maliki, minyaknya ada 1 oles, minyak wanginya ada untuk ngajar santrinya. Minyak wanginya aja 1 oles itu kalau dirupiahkan 8 sampai 9 juta. Itu 1 oles saja. Mobilnya beliau
mobil beliau itu cuma ada 2 di dunia. Punya beliau dan juga punya Ratu Inggris. Itu siapa? Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini kamar-kamar santri ini. Ya, ini kamar-kamar santri di sini. Di dalam juga kamar-kamar santri. Makanya tiap malam saya nggak tidur keliling bangunan ini doa. Mudah-mudahan bangunan-bangunan ini untuk umat Amin. bisa cepat terselesaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, kalau di sini rumahnya Abah Yai, orang tua saya, sahabat. Nah, ini rumahnya Abah Yai. Di sini juga kalau tamu-tamu Abah Yai tinggal di sini. Kalau ada yang nginep-nginep ini di Abah Yai. Ya. Tapi dia Karangkobar nggak merintih kesakitan. Ya merintih. Sakit tadi ya. Dan cuma dia astagfirullah, Allah gitu dong, Gus. Mudah-mudahan karena Allah. Sampai saya dengar dia ngomong ini atap dari Allah gitu, Gus. Masya Allah. Mudah-mudahan tobat. Ya Allah. Ya tinggal kita kembalikan ke netizen juga. Gimana kira-kira sahabat-sahabat? Kita berpikir kira-kira kenapa? Itu membusuk gitu ah. Membusuk. Seluruh badannya Benar. Ya, Jadi dua tangannya busuk dengan di pipi. bersama di pipinya ini, Gus. Ryan mana Ryan? Saya juga enggak tahu ini. Ya Allah. Sepertinya belum bisa menerima. Ryan belum bisa menerima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah seperti itu Gus. Tuh, Ini kenapa? sampai darah-darah. Tangan saya ini Gus Idris. Padahal saya sudah bertobat dengan Mukanya bernanah juga ya. ketulusan hati saya. Allah Maha tahu apa yang tidak kita ketahui ya Syekh. Betul. Ya enggak? Ini keinginan Allah ada yang terbaik buat panjenengan. Dengan cara seperti ini. Tahu nggak kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau seorang nabi, beliau orang suci, beliau orang soleh. Diuji apa? Sama seperti kita membusuk sakit, bahkan nggak sehari 2 hari. Beliau sakitnya 30 tahun lebih. Ya Allah. Yang dulunya beliau seorang nabi, banyak dicintai umat, pengikutnya banyak, terus paling kaya. Setelah diuji 30 tahun sakit, habis ludes hartanya untuk berobat, tidak kunjung sembuh. Anaknya nggak cukup di situ ujiannya, anaknya 10 mati semua. Anak kesayangannya yang lucu-lucu, nggak cukup di situ ujian Allah. Orang-orang yang mencintainya tidak mau lagi mendekat karena baunya busuk. Itu seorang nabi. Maaf Gus, padahal Nabi Ayub tidak pernah melakukan dosa yang seperti ini Nah, Gus. apalagi kita yang masih pernah melakukan dosa, apalagi Syekh Karangkobar sudah banyak melakukan dosa besar. Ya Allah. Tapi saya yakin kok beliau ikhlas. Apakah antum ikhlas Syekh? Diuji seperti ini sama Allah. Saya ikhlas. Andaikan lebih parah dari ini saya ikhlas. Nah, kita dengar sendiri kan? Saya ikhlas. Ini saya yakin Gus. Bertobatnya sekarang Kobar karena Allah Subhanahu wa taala. Bertobatnya sekarang Kobar karena Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat yakin Gus. Dengan tobat Syekh, sekarang Kobar Gus. apakah sampean sekarang pengen keluar berobat ke rumah sakit? Saya buka rangkaiannya Syekh. Tidak. Kenapa Anda tidak mau keluar di tempat ini? Saya ikhlas diberi kasih cobaan seperti ini. Mungkin ini yang terbaik buat saya. Ya Allah. Mudah-mudahan ikhlas dari hati, Gus. Mungkin juga sampean Syekh. Ya. Walaupun sampean ikhlas, tapi ada juga mungkin satu orang yang tidak menerima tobatnya sampean. Nah, karena itulah sampean masih kena azab. Jadi sampean itu harus benar-benar ikhlas. Walaupun ada satu pun yang kamu sakiti dan yang kamu zolimi, yang tidak mau memaafkan, itu urusan dia, Syekh. Yang penting sampean sudah meminta maaf. Semua itu urusan dia. Siapapun yang tidak mau memaafkan, tapi sampean yang sudah minta maaf, maka dia yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Syekh ya. Ya Allah. Gimana Syekh? Mau keluar? Saya bebaskan sekarang? Tidak, Gus. Kenapa nggak mau Syekh? Ya pasrah di sini karena tempat ini nyaman bagi saya. Bukan munafik kan? Nyaman bagi saya, Gus. Kamu jangan bilang munafik, Mas. Mas Ryan, jangan.
Kasihan ini orang keadaan sakit seperti ini. Sudah nyaman bagi saya, Gus. Tempat ini bagiku surga bagiku. Kenapa? Mungkin Ini surga. Ya Allah. bagi kalian tempat ini hina dan membosankan. Walaupun dingin, panas, tetap saya akan tetap di sini. Kenapa Anda suka di sini? Kan saya sudah dekat sama Allah dan Rasulnya. Allah. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bertaubat. Alhamdulillah, walaupun keadaan saya hina dan terpuruk seperti ini, saya ikhlas, Gus. Saya ikhlas. Demi Allah, hanya Allah tahu ketobatan saya. Allahu Akbar. Manusia takkan tahu ketulusan hati saya. Hanya Allah Maha Esa. Jadi juga kemarin gini, Gus. Pas hujanan kepanasan di sini, Gus, saya sama Habib di sana, tak suruh berteduh di sana, tak ini mau tak bukakan nggak mau, Gus. Saya mending hujan-hujanan di sini, saya mending kepanasan di sini katanya, Gus. Tak suruh berteduh ini saya bukakan, mau minta izin sama Gus, sama minta izin sama Abah, mau izin membukakan ini biar tidak kehujanan, biar tidak kepanasan. Tapi saya sekarang kobar tidak mau, Gus. Ini aja sekarang. Saya juga merasa kasihan ke Kiai Ali dan juga Kiai Wanasa. Sekarang hujanan kepanasan di sini Kiai Wanasa, Kiai Ali. Saya mau minta izin sama Gus sama Abah untuk membukakan ini. Tapi dia enggak mau. Biar berteduh sama saya sama Habib di sana. tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Baik. Mending memilih kehujanan kepanasan di sini. Seali dan juga saya Wanasa, saya sebagai manusia biasa. Baik. Saya merasa kasihan saya. Baiklah, ini aja sekarang. Saya akan mengucapkan kata-kata untuk netizen, untuk semua yang menonton. Jadi saya minta tolong dengan sangat, dan saya mohon dengan sangat ketulusan hati panjenengan, apa yang dilakukan oleh Syekh Karangkobar, tolong maafin. Tolong dimaafin. Supaya apa? Azab ini biar tidak berlarut-larut. Soalnya dia udah mau tobat netizen. Gimana? Iya. Saya ingat Ashabul Kahfi yang telah ditirukan berpuluh-puluh tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Yang telah ditirukan sama Allah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan saya ingat Kanjeng Sunan Kalijaga yang telah ditidurkan sampai 2 tahun setengah. Tapi dia ingin membersihkan hati. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin seperti semua itu. Allahu Akbar. Ingin bersih hati saya, ingin seperti kalian bisa mengikuti ajaran yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Hanya Allah yang Maha Besar, yang mengetahui hambanya, yang bisa memaafkan hambanya. Saya tahu saya banyak dosa, sama-sama manusia, tapi saya bersungguh-sungguh bersujud di hadapan Allah. Bersungguh-sungguh menerima ajaran Allah, ajaran Islam yang terbaik segala. Ya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun kalian semua membenciku sekarang, saya terima. Saya dengan lapang dada keikhlasan. Asal Walaupun Allah saya tidak diuji membenci ya. seperti ini. Walaupun saya diuji seperti ini, mungkin kehendak Tangannya Allah. membusuk, sahabat. Mungkin ini ajab saya yang telah melakukan dosa semasa saya hidup. Andai kata saya dicabut dengan keadaan seperti ini, saya ikhlas demi Allah. Insyaallah, masyaallah. Allah. Maaf, Syekh Karangkobar, saya mau tanya. Seandainya sampean nanti bisa sembuh dan dicabut azab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sampean mau mengikuti ke jalan Gus Idris yang selalu berjuang Di jalan Allah. di jalan Allah dengan dakwah-dakwahnya? Apakah sampean berjanji Kamu siap? akan mengikuti? Siap apa enggak? Alhamdulillah, kalau saya beri kesempatan hidup sama Allah, dikasih kesempatan jalan yang terbaik untuk mengikuti di belakang Gus Idris, saya siap dengan jiwa raga saya. Allahu Akbar. Saya siap berjuang mengikuti ajaran-ajaran yang terbaik dari agama Islam. Allah Akbar. Walaupun apapun yang akan terjadi nanti dengan sampean akan tetap ikut.
andai kata Gus Idris ada rintangan dalam perjalanan berdakwah, badan saya taruhannya. Allahu Akbar. Demi Allah, kalau Allah mengizinkan saya mengikuti jalannya, akan selalu ada di belakang Gus Idris dan maju untuk dalam perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mulai kecil dididik dalam kekerasan, tetapi sekarang luluh dengan kebaikan. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Syekh Karangkobar betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah, Amin, amin. sehingga menjadi manusia pilihan. Amin. Tidak ada kata lambat untuk bertaubat. Jangankan kita yang masih sehat, dulunya banyak dosa. Orang yang sekarat saja, nyawanya digoro-goro, ditenggoro, itu masih ada kesempatan untuk bertaubat, sahabat. Kecuali sudah nafas, kita sudah nggak ada, sudah mati, baru ingin taubat, sudah terlambat. Walaupun Idris mengajak saya berobat ke dokter, saya tidak mau. Saya minta sama Allah, Allah lah yang bisa mengobati semua luka-luka saya, borok-borok saya ini. Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Allahu Akbar. Amin ya Allah, berikan ku jalan untuk semua ini ya Allah. Allahu Akbar. Kalau memang saya dikasih kesempatan hidup, aku akan ada di jalan yang benar. Allah. Tapi insya Allah mungkin dengan cara Gus Idris dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah borok sampean itu insya Allah dengan izinnya akan sembuh. Amin. Gimana Karangkobar? Saya pengen meminta satu permintaan. Bagaimana cara kamu meyakinkan saya kalau kamu itu betul-betul bertobat? Coba buktikan. Saya nggak butuh omongan manismu. Kalau Mas Ren belum yakin pada saya, belum percaya, masih ragu dengan ketulusan tobat saya, bawa pedang Nur Alif, naga geni bagus, potong leher saya. Ya Allah. Saya akan diam, takkan melawan. Kalau itu memang Allah menghendaki Mas Rian membunuh saya, silahkan. Kalau kamu udah minta dibunuh kayak gitu, udah tak bunuh dari tadi kamu. Sudah, ini bukan ranah kita. Intinya apa yang dialami oleh Syekh Karangkobar ini adalah fase-fase yang mana itu ranahnya Allah. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Atau mungkin ini hukuman buat Syekh Karangkobar untuk diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Ketika sakit, ketika kita sedang sakit, itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menghabiskan semua dosa-dosa kita. Makanya sahabat, beruntung, bersyukur ketika kita sakit masih ingat Allah. Itu cara Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita husnudzon sama Allah. Mungkin dengan cara seperti ini, Kobar diberikan sakit, biar diampunkan semua dosa-dosanya sampai bersih. Amin ya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Gimana para kiai-kiai? Kita tinggalkan dulu tempat ini. Biarlah beliau bercengkrama sama Tuhannya. Biarlah beliau bermunajat sama Allah. Ya untuk sementara ini biar tinggal aja di sini supaya dia itu benar-benar memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk bagaimana caranya untuk menyembuhkan sakitnya Syekh Karangkobar. Cuman satu hal yang harus saya sampaikan kepada semuanya. Terutama Kiai Ali dan Kiai Wanayasa, apakah Anda sudah betul-betul memaafkan dari lubuk yang paling dalam? Karena apa? Jenengan berdua ini yang paling dizolimi oleh Syekh Karangkobar. Yang kedua, para netizen, pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan sepak terjang Syekh Karangkobar membuat kita sakit hati, amarah. Kalau ada satu aja netizen yang menyaksikan Karangkobar dari awal sampai akhir, ya kan, masih marah, pegel sama Karangkobar, ini menjadi penghalang tobatnya Syekh Karangkobar. Betul. Belum lagi teman-teman santri yang pernah disakiti. Kalau saya insya Allah sudah maafkan Karangkobar sebelum kamu minta maaf. Belum lagi Umi terlalu besar menyakiti Kiai Wanayasa dan Kiai Ayus. Saya minta tolong satu permintaan saya, mungkin dengan jalan saya ini menyentuh kakinya Kiai berdua ini, mungkin Allah bisa memaafkan saya. Jadi gini Gus, ini Syekh Karangkobar sudah terlalu banyak dosanya Gus. Sudah banyak membunuh orang, sudah banyak membunuh kiai. Ini kalau tobatnya tobat yang tobat nasuha,
bertobat karena Allah SWT, karena Allah SWT, bertobat karena Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dia kira-kira diampuni enggak, Gus? Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah selagi dia mau bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah selalu memanggil wahai hambaku, kemarilah. Kalimat wahai hambaku itu adalah panggilan kesayangan. Ketika kita sudah melanggar, berbuat dosa melebihi 3 kali, apakah Allah berkata begini, kamu sudah melanggar 3 kali, kamu dosa maksiat 3 kali, aku tidak akan ampuni? Tidak. Tapi apa kata Allah? Walaupun sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tetap beliau memanggil qul ya ibadi, wahai hambaku. Begitu. Tapi saya melihat dari Sekar Kobar, insya Allah kan Sekar Kobar bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat. Amin. Tobatan yang nasuha. Amin. Baik sahabat, sementara itu saja dulu. Biarlah kita nggak mengganggu Sekar Kobar, biar bermunajat sama Allah, menikmati keindahan bersama Allah. Itu sahabat yang paling dicari tadi nanti. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Besok kita cek kembali ya. Para kiai, saya minta untuk tinggal di pondok dulu. Insya Allah. Ya, nanti besok kita lihat bagaimana pertemuannya. Ya, nanti besok saya akan kabarin gimana reaksi dia, karena saya jaga. Baik, Habib tolong saya amanai jaga di sini. Tolong kasih makan, biar bagaimanapun tetap manusia. Kasih makan yang layak. Kalau beliau ingin ke kamar mandi, tetap antarkan, nggak usah dikangkeng, nggak usah dipegangin. Kalau kamar mandi mau kemana, mau sholat, buka. Ya. Iya. Baik, saya tinggal dulu. Kita ada tugas masing-masing juga ya. Selamat bermunajat kepada Allah. Semoga jenengan menjadi manusia pilihan Allah. Amin. Semoga jenengan bisa menjadi wali Allah. Amin. Selalu bertasbih. Ya. Kita juga nggak tahu sahabat, siapa yang masuk surga dulu. Belum tentu saya, belum tentu para kiai, belum tentu yang ada di sini, belum tentu yang paling mulia, belum tentu. Bisa juga Syekh Kobar yang masuk surga duluan. Karena kita nggak tahu apa yang tidak kita ketahui kecuali Allah yang maha tahu. Oleh karena itu tetap rendah hati, tetap tawaduk. Insya Allah kita selalu dibimbing hati kita, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pamit Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.